semuanya, perkenalkan nama saya Sylvia Dwi Puspitasari dengan NIM 20015111052 dari Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis dua puisi, yaitu puisi pertama, Pandemi COVID-19 dan Puisi Corona. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis dua puisi, yaitu puisi Pandemi COVID-19 dan Puisi Corona. Selanjutnya, saya akan membahas terlebih dahulu unsur-unsur yang terdapat pada puisi. Yang pertama, ada unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisik puisi meliputi tipografi, diksi, imaji, kata konkret, gaya bahasa atau majas, dan verifikasi atau rima, ritme, dan metrum. Serta unsur batin puisi meliputi tema, rasa, nada, dan amanat. Unsur pembangun puisi yang terdapat pada puisi dalam judul puisi Pandemi COVID-19 dan Corona yaitu yang pertama ada imaji atau citraan. Citraan atau imaji merupakan sarana kepuitisan yang digunakan oleh penulis atau penyair untuk memperkuat gambaran, pikiran, dan perasaan pembaca. Sarana ini berkaitan erat dengan pengalaman indrawi penyair atas objek-objek yang disebutkan atau diterangkan dalam puisi. Guna tercapai kesinambungan maksud, pengalaman pembaca juga menjadi bagian dari sebuah proses pemahaman puisi. Citraan bersifat deskriptif dan imajinatif, yang diwujudkan dalam bentuk keadaan melalui kata. Jika dilihat dari fungsinya, maka hadirnya sebuah citraan bisa mengundang kembali ingatan pembaca atau berbagai pengalaman indrawi yang pernah kita rasakan. Oleh karena itu, kehadiran citraan tidak membawa kesan baru dalam pikiran melainkan melibatkan pembaca untuk terlibat dalam kreasi puitis. Dan yang kedua, gaya bahasa atau majas gaya bahasa adalah pilihan kata atau kiasan yang digunakan dalam puisi. Pilihan kata yang digunakan untuk menambah rasa dan penekanan pada makna kalimat yang disampaikan. Biasanya majas berupa kata-kata perumpamaan tertentu. Istilah lain gaya bahasa adalah majas. Majas dalam bahasa Indonesia cukup banyak jenisnya. Penggunaannya terdapat pada karya sastra seperti cerpen, novel, puisi, hingga kalimat slogan. Majas umum digunakan dalam puisi diantaranya metafora, sarkasme, litotes, personifikasi, simile, ironi, dan hiperbola. Dan yang ketiga adalah tema. Tema adalah pokok pikiran, dasar cerita yang di percakapan dipakai sebagai dasar pengarang, pengubah, atau pengarang saja. Media puisi adalah bahasa, maka puisi harus bermakna baik makna tiap kata, baris, bait, maupun makna keseluruhan. Yang keempat ada amanat. Amanat adalah gagasan yang mendasari karya sastra, pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengar. Dalam puisi umumnya terdapat tujuan yang mendorong penyair menciptakan puisi. Tujuan tersebut bisa dicari sebelum penyair menciptakan puisi, maupun dapat ditemui dalam puisinya. Selanjutnya saya akan membahas hasil analisis saya yang pertama, yaitu puisi Pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 karya Dedep. Kala pandemi menghampiri, tak satu pun dapat menghindari. Nyawa melayang silih berganti, bagai lautan tak berapi. Bumiku sedang berjuang, seketika kebiasaan dibuang. Kebersihan selalu ditegaskan, social distancing diterapkan. Sedih menggugah, suasana kini telah berubah. Hampa di hati terasa gundah, manusia pun bermusahabah. Kesabaran kini diuji, yakin badai pasti berganti. Harapanku ingin kembali kehidupan yang normal lagi. Dalam puisi Pandemi COVID-19 ini, saya mendapatkan 4 imaji atau citraan dan 2 gaya bahasa atau majas. Selanjutnya, saya akan membahas imaji atau citraan dalam puisi Pandemi COVID-19. Dalam puisi Pandemi COVID-19, terdapat imaji atau citraan lihatan yang muncul pada baris pertama.
kala pandemi menghampiri. Pada baris di atas, pembaca dapat merasakan seolah-olah pandemi atau virus COVID-19 menghampiri dan merusak dunia atau bumi kita. Selain dalam baris tersebut, terdapat juga citraan lihatan pada baris kelima, yaitu bumiku sedang berjuang. Pada saat kita baca baris di atas, seolah-olah kita sedang melihat bumi sedang berjuang memulihkan COVID-19. Pada baris ke-11 terdapat citraan perasaan, yaitu seperti berikut. Sedih, menggugah, suasana kini telah berubah, hampa di hati terasa gundah. Pada saat kita membaca baris di atas, bumi kita sedang sedih karena suasana kini telah berubah tidak seperti dulu lagi. Pada baris selanjutnya juga terdapat citraan perasaan, yaitu kesabaran kini diuji, yakin badai pasti berganti, harapanku ingin kembali. Penggalan puisi di atas merupakan bentuk harapan dari penulis agar dunia dapat kembali pulih seperti dulu lagi. Nah, selanjutnya ada gaya bahasa atau majas. Pada baris kelima berikut ini, bumiku sedang berjuang. Pada baris ini mengandung majas personifikasi, adalah ungkapan yang menganggap benda mati hidup seperti manusia. Disebut majas personifikasi, seolah-olah bumi seperti manusia yang sedang berjuang seperti layaknya manusia. Pada baris sebagai berikut, bagai laut tak berapi, termasuk majas yang terkandung dalam puisi tersebut, yaitu majas simile. Majas simile adalah perbandingan eksplisit serta menggunakan kata depan dan penghubung. Bagai laut tak berapi termasuk majas simile. Di dalam puisi ini kita melihat bahwa virus corona mengambil nyawa manusia seperti lautan yang tak berapi. Selanjutnya saya akan membahas analisis saya yang kedua, yaitu puisi Corona karya Zidan. Puisi Corona karya Zidan. Ukuranmu sangat kecil, tapi engkau dapat mengguncangkan dunia. Jika engkau tentara Allah yang bertugas untuk menjadarkan dunia, maka segerakanlah tugasmu. Dalam puisi ini terdapat imaji atau citraan, tema, dan amanat. Yang pertama ada imaji atau citraan. Dalam puisi Corona terdapat citraan lihatan yang muncul pada bagian ukuranmu sangat kecil. Pada bait tersebut, pembaca dapat mengetahui virus corona yang berukuran sangat kecil namun sangat berbahaya. Walaupun virus corona ini berukuran kecil, jangan sesekali kita meremehkan virus tersebut karena sudah terbukti bahwa banyak saudara-saudara kita yang terkena virus ini. Yang kedua ada tema. Tema yang diangkat dalam puisi Corona ini yaitu tentang virus corona yang melanda dunia. Hal ini dilihat pada baris-baris di dalamnya bahwa virus ini mengguncangkan dunia pada Maret 2020. Virus corona masuk ke Indonesia dan membuat banyak orang yang kita sayangi telah pergi begitu saja dengan cepat tanpa kita sadari. Yang ketiga ada amanat. Amanat yang terkandung dalam puisi Corona adalah tentang bagaimana kita tidak boleh meremehkan sekecil apapun virus yang ada di sekitar kita. Kita harus tetap selalu menjaga kebersihan, kesehatan, agar kita selalu terlindung dari virus yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, saya akan menyebutkan langkah-langkah yang saya gunakan dalam analisis puisi ini. Langkah pertama, saya mencari puisi terlebih dahulu, apakah sesuai atau tidak dengan tema yang sudah ditentukan. Langkah yang kedua, saya harus mencari tahu terlebih dahulu apa itu citraan, majas, tema, dan amanat. Langkah yang ketiga, yaitu cara menganalisis puisi. Langkah yang keempat yaitu memikirkan konsep apa yang selanjutnya saya buat agar menarik dan mudah dimengerti oleh penonton. Langkah yang kelima yaitu mulai membuat video dan mulai mengedit. Selanjutnya, hal yang menarik yaitu saat saya menganalisis puisi, saya jadi lebih mengerti bagaimana cara menganalisis puisi yang baik dan benar. Dan sekian analisis puisi dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat.
Sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.